Halo semuanya, vlog kali ini akan bercerita tentang awal dan akhir cerita dari trip 5 negara ini. Dan kalau misalnya kalian notice kamera ini agak miring, bener banget karena aku tadi ngesetnya kayak udah capek, putus asa, jadi ya udahlah ya. Terus konsep dari trip kali ini tuh kayak aku pengen nyoba kayak master chef gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu adegan ya enggak satu-satu gitu, tapi beberapa adegan nanti setelah itu akan muncul muka aku lagi gitu. Jadi I hope ini enggak aneh. Enjoy. So, we are ready dan sekarang jam 6 kita akan ke Lempuyangan, oke? Okay? Guys, ini gak salah guys. Selamat ya, Sol. Oke, jadi aku sekarang udah sampai di Gubeng dan aku mau nyari makan dan I found it, warung sederhana. Aku tadi udah jalan dari warung warung sederhana dan sekarang udah hampir nyampe di alun-alun Surabaya. Itu udah kelihatan. You can see that. Oke, mari kita masuki alun-alun yang sangat cantik itu. Kita akan memasuki pameran gitu. Dan ini gratis ya guys, di alun-alun kota Surabaya. Ini kalau misalnya masuk itu kayak banyak lukisan-lukisan gitu. This is cute karena ada yang sedang latihan melukis. Kayak itu ibu-ibunya berdiam di situ dan orang lain sedang melukis. Artinya Jakarta beli tiket baru juga? Iya. Imigrasi masih bisa nggak ya, Mas? Bisa, masih bisa. Jadi keberangkatan ini tuh kita udah mengalami drama yang sangat drama gitu. Dramanya adalah nama-nama kita tidak ada di list penumpang pesawat yang akan mengantarkan kita ke Singapura. Nah, kita tuh pakai Jetstar gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Permasalahannya adalah, jadi panitia ini tuh sebenarnya sudah melakukan payment. Panitia itu udah pesan lewat aplikasi, nggak tahu ya kalau nggak tiket or Traveloka gitu. Pokoknya
pakai e-wallet, saldonya udah kepotong dan udah mendapat email kalau misalnya pembayarannya itu sukses. Jadi kan kayak ya udah tenang-tenang aja. Tapi emang anehnya adalah kita tuh dapat reservation code, tapi tuh nggak ada lambang Jetstar-nya gitu loh, kayak nggak ada logo Jetstar-nya gitu, kayak cuma reservation code doang. Jadi ya udah oke, kita scan. Waktu scan nggak bisa, dan emang bener-bener ya kita nggak di list gitu. Akhirnya kita semua udah panik karena kondisinya itu adalah bahkan nggak ada 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi kita kayak ke counter itu jam 18.00, sedangkan boarding jam 19.40. Akhirnya pihak counter lain itu tuh menyarankan untuk menelpon Jetstar di Singapura. Nah setelah kita telepon, benar kayak nggak ada tuh nama-nama kita gitu, kayak nggak ada payment yang masuk di sana. Nah akhirnya kita ke e-walletnya gitu kan, kayak kita masih mengharapkan bahwa e-wallet ini bisa memecahkan solusi itu. Tapi masalahnya adalah customer service yang itu nggak 24 jam gitu loh, sedangkan itu adalah malam minggu. Kita kayak bener-bener pusing, semuanya bingung, sedangkan kita emang harus flight malam itu juga. Akhirnya mau tidak mau kita berangkat dan membeli tiket baru gitu. Tapi kita tetap bisa flight di penerbangan yang sama dan jam yang sama. Ini kayak aku masih nyimpen ini ya nih, ini kayak kelihatan gak sih? Kayaknya 1940. Oke. Tapi ya udah, pokoknya alhamdulillah akhirnya kita bisa flight malam itu. Itu bener-bener kita riuh banget karena udah mepet, takut gate-nya udah ditutup. Terus kita lari-lari juga, ambil uang cash, lala-lala, ngumpulin uang, dan semuanya itu pokoknya gerak cepat banget. Tapi alhamdulillah kita bisa masuk gitu. Nah setelah kita lari-lari, ternyata pesawatnya delay. Jadi ya sampai karena tuh bilang, ya kalau ngerti gitu kenapa kita lari-lari, karena bener-bener yang ayo gitu loh. Oke, jadi tadi ada kayak masalah tiket gitu belum kebayar, tapi ini alhamdulillah udah solve dan kosong banget, tinggal kita doang karena ini detik-detik kita terakhir bisa check in. Oh lagi-lagi dong ini. Tadi salahnya apa? Belum berdoa. Iya. Dia lagi kesabaran. Kenapa mereka suruh lari? Mereka mau ngerjain Kak. Ya kita punya waktu duduk. Tadi. Aku nggak kerja di sana. First of all, we would like to apologize for the delay. This is largely caused by the late arrivals from the previous flights performed on this aircraft. We'll try to catch up on lost time when possible, and currently. Ini tempatnya kayak di taman-taman. Kamu nggak ngantuk? Itu yang lain pada di sana. Seru juga. Jadi ini kita lagi di lift dan kita mau ke L2 dan menemukan teman-teman kita di atas. Ini sama mereka. Jangan.
this. Jadi kita akan makan. Semoga habis. Hai, kita udah makan. Udah habis, tapi kekenyangan. Yaudah lah ya, kita akan bisa semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab. Ini kan biasa dia bisa dibungkus. أشهد أن لا Dari masjid ini sebenarnya kita tuh mengelilingi Arab Street, terus di sana juga lucu-lucu gitu, tapi sayangnya adalah baterai kameraku habis, bener-bener yang habis. Aku nyesel banget nggak ngecas kamera di airport karena cari chargeran itu tuh susah banget. Di masjid itu juga aku tuh ngecharge gitu kan di kamar mandinya, kebetulan tuh ada stop kontaknya gitu loh, terus charge di sana, terus aku tungguin, tapi tiba-tiba ibu-ibu penjaga masjidnya tuh bener-bener yang kayak marah-marah. Pokoknya intinya adalah nggak boleh ngecas di sini, kamu tuh nggak boleh sembarangan make listrik gitu loh. Pokoknya kayak intinya adalah penjaganya itu marahin orang-orang yang ngecas di kamar mandi gitu. Terus di masjid itu tuh juga nggak boleh mandi karena ya mungkin alasannya adalah capek gitu ya bersihin, dan masjid itu dijadikan, malah nanti pada akhirnya dijadikan satu destinasi untuk mandi gitu para pelancong. Tapi itu ibunya bener-bener yang galak banget, padahal kita nggak ada yang mandi, terus kayak jatuhnya kayak kayak nuduh gitu loh, kayak hayo siapa yang mandi ini, aku mandi. Pokoknya padahal kita tuh bener-bener nggak ada yang mandi gitu. Terus ya udahlah. Terus habis dari sana kita ke Merlion Park, Garden by the Bay. Itu udah siangan, kayak sedih banget gitu loh. Kenapa baterai kameraku tuh mati pas di tempat-tempat yang seharusnya saya bisa mendokumentasikan itu semua gitu. Jadi ya udahlah, oke. Mungkin aku kasih foto-fotonya. Tara. Oke. Gitu deh. Pokoknya seru banget deh. Habis itu, karena kita nggak mau ketinggalan MRT. MRT adalah satu-satunya transportasi yang bisa kita andalkan. Jadi kita jam 9 malam, sebelum jam 9 malam harus ada di halte untuk menunggu bis ke Kuala Lumpur. Nah, kita udah sampai di halte di jam 9 malam. Di sana kita ngemper, bener-bener ngemper, karena kita harus menunggu bis yang datangnya adalah jam 1 malam. Jadi kayak, ya bayangin aja kayak ngemper, bener-bener ngemper gitu. Tapi seru. Iya, aku pernah baca. Iya. We arrive at Singapore. Terus aku mau nyobain makan telur yang kemarin kita beli di Vietnam. Iya, duluan. Iya, duluan. Oke, kita coba telur. Nggak tahu ya, ini telur coklat. Sumpah agak takut deh. Ini bukanya gampang. Iya. Sumpah mencot. Rasanya tuh asin. Di adjust ya. Dia ngepres banget, lucu.
telur coklat gitu tapi rasanya asin. Tuh. Ya, ini adalah hari kepulangan kita. Ini flight dari Vietnam dan kita ke Singapura lagi, transit dulu. Dan transitnya juga lumayan lama ya, kayak 14-16 jaman, 14-16 jaman. Di sana bener-bener aku bisa explore Changi yang sepuas itu gitu. Semua terminal aku jabanin, dari terminal 1, 2, 3, 4, jalan kaki muter-muter bolak-balik dan ke destinasi menarik yang ada di airport. Terus di sini juga kayak nggak terlalu ambil banyak footage karena udah capek dan kayak udah capek tapi agak menyesal ya sebenarnya. Terus kan ada kolam renang gitu kan di Changi gitu kan. Kayak aku tuh udah excited kayak kenapa kita nggak renang aja gitu kan. Tapi ternyata mahal gitu. Kayak uangnya udah nggak ada, bye-bye. Jadi aku mengubur keinginan itu dalam-dalam. Terus ya pokoknya just enjoying the transit in Changi. Tara, kita cuma berdua doang loh guys. Yang lainnya udah pada duluan, terus kita mau menjemput yang lainnya. Terus lihat itu adalah Skytrain. Nah, cakep banget kan. Aku pertama kenal Changi itu dari Monopoli. Sama. Changi itu paling murah nggak sih? Enggak, 20.000. Oh iya. Yang paling murah apa? Afrika. Enggak, Indonesia. Oh iya, Jakarta. Oh iya. Indonesia kan negara kan, mereka pakai negara kan. Oh iya. Terus habis itu Kita mau naik the slide at Terminal 3. Sumpah guys. Sumpah sih, harus banget kan. Yuk, mari kita coba. wait. Hey, aku ada tiket. Dan, yep. Mana dua ya? So, ini kita langsung aja Please scan your ticket. scan ticket here and got the green card. Return to the yellow line. Mana? For safety, only one user should enter Mana? at a time. Mana nih? Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Kok nggak bisa nyala? Kok nggak bisa sih? Aku udah scan loh. So, I'm ready for this. So happy. Tapi ini tuh gak kenceng gitu loh, jadi kayak I just enjoying the rides gitu. Good, cool, excellent. Ya sekarang si dia mau nyoba the slides, semoga bisa ya. Nah tuh keluar tuh. Lihatlah itu. So nice. Oke, jadi karena kita nggak bisa bawa trolley, kita backpacker style. how rich you are with the Ini semua orang juga chow. ya betul. Bye, Cheryl. Tiap lantai tuh sama. Yeay, kita mau makan hemat dan kita mencari staff kantin at basement 1. Jadi ini di terminal 1, lantai 2, dekat kontor 13. Langsung aja nggak sih? Finally kita
explore our hidden gem. Staff canteen. Let's go. Finally, staff canteen. Tapi semoga masih ada yang buka ya. Wah, masih banyak yang buka. Kita simpen. Taruh di sini aja. Ya udahlah ya, kita taruh sini dulu. Terus kita explore. Nasi lemak. Ini nasi lemak ini. Kita akhirnya membeli ini apa namanya? Roasted chicken for 4,5 SGD for one person. Kok US sih? SGD. Karena yang lainnya udah habis semua. Yay, this is our meal, roasted chicken. Enak gak? Enak. Tapi bapaknya judes. Iya, sebel. Kayak aku, tapi aku nggak mau beli lagi sih kalau misalnya judes gitu. Males. Tapi enak sih makanannya. Yay, that's all. Itu adalah makanan di Changi. Terus habis makan, kita ketemu rombongan lagi. Dan kita nongkrong di 7-Eleven. Kita juga akhirnya tidur di bioskop. Jadi di Changi itu ada teater di Terminal 3. Kayak bener-bener itu teaternya kayaknya 24 jam. Dan banyak juga beberapa orang-orang tuh tidur di dalam teater itu gitu. Terus udah deh kita flight ke Surabaya dan pulang. Dadah. Thank you for watching.